Oke, baik kita mulai ya pertemuan kita Bapak Ibu. Sinyalnya agak putus-putus di videonya. Tapi suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Jelas Ya, ya? jelas, jelas. Mungkin biar tidak mengganggu saya off-kan aja dulu camnya. Oke, sudah tampak ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah. Ini sudah tampak ya? Saya seleksi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, oke, Sudah, baik. Pak. Ini kita lanjut ke materi kita tentang teori graf ya Bapak Ibu ya. Nah, teori graf ini merupakan bagian dari mata kuliah matematika diskrit. Kenapa? Karena graf teori graf ini nanti objek yang dikaji itu merupakan ini ya, objek yang diskrit ya, Bapak Ibu ya. Masih bisa dicacah di dalamnya. Baik. Teori graf ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan matematika dari Swiss yang bernama Leonhard Euler ya, sekitar tahun 1736. Ya pada saat itu uh, Euler ini diminta untuk menyelesaikan persoalan jembatan Königsberg ya. Karena pada saat itu memang persoalan jembatan Königsberg ini sangat ini ya, sangat seru diperdebatkan pada masanya. Jadi peta dari jembatan Königsberg itu seperti yang tampak di gambar kiri ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada daratan ya. Daratannya itu ada daratan A, ada daratan B, silang nggak? Ada daratan B, ada daratan C, dan ada daratan D. Ya, sini. Jadi ada 4 daratan di sini Bapak Ibu. Yang dihubungkan, ini yang dipisahkan ya, 4 daratan ini dipisahkan oleh sungai. Ini sungai ya, Bapak Ibu ya. Ini sungai. Kalau tidak salah ini namanya Sungai Pregel. Ya, yang dipisahkan oleh Sungai Pregel. Ya seperti ini bentuknya. Sehingga eh, agar terhubung daratan ini tentunya dibuat jembatan. Jadi di sini ada 7 jembatan Bapak Ibu. Jadi ada 7 buah jembatan. Nah, persoalannya adalah ya, dapatkah seseorang itu eh, bergerak dari suatu daratan menuju daratan-daratan lainnya dengan melalui setiap jembatan tepat 1 kali, lalu kemudian kembali ke posisi semula. Ya, jadi misalkan awal mulanya seorang tersebut dari daratan A atau dari posisi A ini ya, daratan ini. Dia seorang tersebut ke daratan lain, dia melalui jembatan-jembatan yang ada, tapi jembatan yang dilalui itu hanya 1 kali. Misalnya jembatan yang kemarin itu cuma bisa sekali dilalui, ya. Di sini nanti juga cuma 1 kali bisa dilalui, begitu Bapak Ibu. Ya. Lalu bisa kembali ke posisi semula. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau memang bisa, bagaimana caranya? Kalau memang tidak bisa, kenapa? Nah, itu ya. Nah, jadi persoalan ini
oleh Euler itu dilukiskan dalam sebuah graf Bapak Ibu. Jadi setiap daratan di sini itu disimbolkan sebagai titik ya ataupun simpul ya, simpul atau titik ya di sini. Nah, ini kan titik ya. Ini ada titik di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada titik ya. Bawah juga ada titik. Sini ada titik. Jadi daratannya ada 4, jadi titiknya juga ada 4 Bapak Ibu. Sedangkan jembatan yang ada di sini itu dilukiskan sebagai sebuah sisi ya. Berarti kalau dari A ke C itu ada 2 jembatan, berarti ada 2 sisi dari A ke C ataupun sebaliknya dari C ke A. A ke B juga ada 2 jembatan. A ke D ada 1 jembatan. Lalu B ke D ada 1 jembatan, C ke D ada 1 jembatan. Jadi persoalan jembatan ini dilukiskan dalam bentuk graf seperti ini ya. Ini graf. Ya, seperti ini ya, graf. Jadi ada titik, ada sisi. Ya, nanti secara umum nanti graf itu akan terdiri dari himpunan titik-titik ya bersama dengan himpunan sisi yang menghubungkan eh, dua buah titik gitu ya. Cara sederhana seperti itu. Baik. Oke. Sebelum kita lanjut, coba Bapak Ibu sama-sama kita pikirkan ya, bisa nggak kita eh, bergerak dari satu daratan menuju daratan lainnya melalui setiap jembatan tepat 1 kali dan kemudian kembali ke posisi asal. Kalau mula-mula dari A, boleh A, kemudian ke C, kemudian ke D, kemudian ke B, lalu kembali ke A. Tapi syaratnya itu setiap jembatan dilalui tepat 1 kali. Ya, bisa tidak, Bapak Ibu? Maksudnya Pak Ari, nanya. Ya. Jadi dia tuh semua jembatan ini harus dilalui tidak? Iya, semua jembatan itu harus dilalui tepat 1 kali, Pak. Titik berangkat itu dari A gitu. Bebas dari mana aja. Mau dari D duluan boleh, Oh, dari C duluan boleh, dari B duluan juga oh. boleh. Bebas. Tapi nanti kembalinya ke titik Titik awal gitu, tersebut ya, titik awal. tempat Kalau dari B berangkat. ya nanti akan kembali ke B gitu. Hmm.
Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa? Lagi dicoba, Pak. Oh, lagi coba. Iya, silakan Bu Sari. Dicoret-coret. Ya, silakan.
Oke, bagaimana Bapak Ibu? Dapat? Belum ya? Oke. Jadi Nggak kita dapat, Pak. Bisa, Nggak Pak. ada, Pak. Nggak dapat bisa, ya. Pak. Sulit. Oke. Sulit. Jadi Tetap satu tinggal. nanti Euler ini akan memberikan penjelasan ya terkait dengan persoalan jembatan Königsberg. Ya. Baik, kita lanjut. Ya, tadi bentuk graf yang direpresentasikan dari jembatan Königsberg tadi ada namanya simpul atau titik atau nama lainnya yaitu vertex, yaitu menyatakan daratan atau daerah ya. Kemudian ada sisi atau edge yang menyatakan jembatan ya, yang tadi ya. Nah, ini problemnya yang tadi. Kita lanjut. Nah, lalu jawabannya pada saat Euler ini menulis sebuah artikel ya mengenai masalah tersebut ya, dan juga metode yang bersifat lebih umum untuk menyelesaikan masalah-masalah lain yang sejenis. Nah, jadi Euler ini menuliskan sebuah artikel terkait persoalan itu ya. Itu nanti kalau seandainya bisa kembali ke posisi awal ya melalui setiap jembatan dan bisa melalui jembatan tepat satu kali dan kembali lagi ke posisi awal itu dinamakan sirkuit Euler ya. Sirkuit Euler ya, karena si Euler yang menemukan. Nah, kalau memiliki sirkuit Euler, Euler ya, grafnya ini dinamakan graf Euler. Ya, graf Euler. Jadi graf Euler itu adalah graf yang di dalamnya memuat sirkuit Euler. Nah, sirkuit Euler itu apa? Ya, sirkuit Euler itu ya sebuah lintasan atau seperti tadi ya, persoalan tadi. Seseorang itu bisa berpindah ya dari satu tempat ke tempat lain ataupun misalnya dia awalnya dari suatu tempat, katakanlah tempat A, kemudian uh, mengunjungi tempat lain dengan melalui setiap jembatan tepat satu kali, lalu kemudian kembali ke posisi awal. Itu dinamakan sirkuit, ya, sirkuit Euler. Ya. Dan jika mempunyai sirkuit Euler, itu dinamakan graf Euler. Nah, pada contoh jembatan Königsberg tadi, Euler itu menegaskan bahwasanya itu tidak mungkin terjadi, ya. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Nah, jawabannya nanti kalau kita sudah belajar tentang graf Euler. Ya, Euler itu mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi akan kita bahas lebih lanjut di materi graf Euler. Baik, ini saya hapus dulu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, lalu teori graf ini banyak sekali kegunaannya ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya bagi matematikawan, dalam pembangunan juga itu berguna. Nah, aplikasi lainnya yaitu ada tentang jaringan listrik ya, jaringan listrik, kimia organik, ya, boleh teka-teki, pewarnaan peta. Selanjutnya sangat banyak perkembangannya ya. Ini ada di bidang komputer, ya. Kemudian ada ekologi, kemudian geografi, antropologi, genetika, kimia atau rantai karbon, fisika, elektronika, pemrosesan informasi, arsitektur, dan desain. Oke, sangat banyak ya gunanya. Ya, tidak hanya itu. Kalau kita lihat kalau di bidang kesehatan juga termasuk ya Bapak Ibu ya. Di biologi ataupun di kedokteran ya. Misalnya tentang infeksi virus ya.
terinfeksi virus. Baik virus yang kemarin, corona, ya, COVID-19, ya, itu juga bisa direpresentasikan menjadi sebuah graf. Misalnya ada seseorang yang terinfeksi virus, kemudian dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, orang ini kan tentu saja ini berpotensi terkena ya virus juga ya, atau berpotensi terinfeksi juga ya. Jadi ada yang terinfeksi nantinya. Begitu pula nanti orang yang terinfeksi ini akan berinteraksi lagi dengan orang-orang lain, dan itu akan orang-orang lain tersebut juga akan terinfeksi juga. Jadi semakin menyebar ya, sehingga menjadi pandemi ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu banyak lagi ya kegunaannya, misalnya tentang ini apa namanya, pemilihan, mungkin pemilihan anggota dewan ataupun pemilihan gubernur ya, itu juga bisa direpresentasikan dalam bentuk graf. Ya, banyak sekali aplikasinya Bapak Ibu. Baik, ini kita lanjut ya. Nah, ini graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit ya, dan hubungannya antara objek-objek tersebut. Nah, ini misalnya ada sebuah peta, ini ini kebetulan ada di Jawa Tengah ya, sini. Nah, di sini setiap kota itu dinotasikan sebagai titik ya. Ada Brebes, Tegal, Pemalang ya, itu sebagai titik. Kemudian jalan yang menghubungkan antara Brebes dan Tegal ini disimbolkan sebagai sisi. Ini sebenarnya adalah jalan ya. Jalan. Kalau jalannya itu ada 3 ya, berarti bisa ada 3 jalan gitu ya Bapak Ibu ya. Dari Brebes ke ini. Dari Brebes ke Tegal gitu ya. Bisa di sini. Baik, ini sebuah contoh graf ya di kota di Jawa Tengah. Baik. Ya, nanti Bapak Ibu bisa juga membuat sebuah graf di Provinsi Bengkulu atau di Kabupaten Kaur juga boleh. Graf ya. Oke, ini definisinya. Nanti definisinya kita lihat di sini bahwa definisinya graf G dalam kurung V, E artinya dia terdiri dari 2 himpunan, yaitu himpunan V, yaitu himpunan tak kosong dari titik-titik yang disebut sebagai vertex dari V1 sampai Vn, kemudian bersama dengan himpunan sisi E yang menghubungkan sepasang titik ya, dituliskan dalam bentuk E1, E2 sampai EM. Ya. Ini contoh graf Bapak Ibu. Ini graf dengan 4 titik ya, keseluruhannya ini 4 titik. 1, 2, 3, 4 di gambar graf G1 4 titik, graf G2 4 titik, dan graf G3 ini 4 titik. Nah, namun perlu diketahui di sini, kalau pada graf pertama atau G1 ini, bahwa sisinya itu masing-masing hanya 1 ya. Misalnya 1 ke 3 ini hanya 1, 1 ke 2 hanya 1 ya. 2 ke 3 hanya 1, 2 ke 4 hanya 1, dan 3 ke 4 hanya 1. Nah, ini kita sebut sebagai graf sederhana. Sederhana itu seperti ini ya.
ya, hanya ada satu sisi. Kemudian kalau graf G2 di sini terdapat dua sisi, ya, dari 1 ke 3 ataupun dari 3 ke 1, lalu dari 3 ke 4, ya. Ini ada di sini dua sisi seperti ini. Ini dinamakan sisi ganda atau sisi paralel, ya Bapak Ibu, atau multiple edges. Sisi ganda atau sisi paralel, ya, parallel edges. Paralel, ya, sisi ganda atau sisi paralel. Nah, lalu di gambar G3 selain ada sisi ganda, ada ini. Nah, ini ada seperti bulatan yang melekat di titik 3. Ini dikatakan sebagai atau disebut sebagai loop. Loop ini atau kata lainnya yaitu kalang, gelang, ya. Ya, jadi ini loop. Ya, kalau loop itu ke titik itu sendiri, ya, sisinya. Sisinya itu ke titik itu sendiri. Baik. Lalu yang kedua ini, ya, dari G2 dengan G3 yang punya sisi ganda dan mempunyai loop atau mempunyai loop, ya, atau mempunyai keduanya, ya. Ini disebut sebagai graf tak sederhana. Jadi graf tak sederhana itu dia mempunyai sisi ganda atau sisi paralel atau punya loop. Itu, ya. Jadi ada graf sederhana, ada graf tak sederhana. Bisa, ya Bapak Ibu, ya. Baik. Oke, itu mungkin nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan di sini, ya. Di PPT ini nanti Bapak Ibu tinggal baca, ya, dan dipahami. Saya stop share dulu. Saya mau share satu lagi. Error nih. Mana nih Bapak Ibu? Jangan ketik ini. Pencet Bapak Ibu. Suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Error. Kelihatan tampilan. Saya tadi di sini. Keluar juga nggak bisa.
Oh. Oh, oke. Sudah. Sebentar, Bu. Ya, saya kirim nanti materinya. Ya, nanti silakan Bapak Ibu dibaca yang PPT-nya ya. Ya, kita lanjutkan lagi yang materi di file PDF. Ya, ini hanya perkenalan tentang teori graf. Sekarang kita ke materi yang ini. Di sini ada cerita graf dan subgraf. Awal dimulai dari dari graf ya. Ini definisinya sama seperti yang tadi. Jadi graf G itu adalah sebuah objek yang terdiri atas sebuah himpunan berhingga dan tak kosong V yang unsur-unsurnya disebut titik dari graf G. Lalu bersama dengan sebuah himpunan E yang merupakan himpunan bagian dari pasangan tak berurut dari unsur-unsur pada himpunan V. Himpunan E itu disebut sebagai unsur himpunan E disebut sebagai sisi dari graf G. Oke, secara umum graf yang terdiri dari himpunan titik dan himpunan sisi dituliskan sebagai G dalam kurung P. Lalu untuk himpunan titik-titik pada sebuah graf G dinotasikan dengan PG, ini untuk himpunan titik-titik. Kalau EG nanti ini himpunan sisi ya. Ini himpunan sisi. Lalu ini diberikan informasi bahwa kalau ada sisi E yang merupakan pasangan ya. Pasangan dari titik U dan titik V. E ini adalah sisinya ini pasangan dari titik U dan titik V. Ya. Maka titik U dan titik V itu disebut sebagai titik ujung dari sisi E. Titik ujungnya ya, ujungnya itu adalah U dan P. Jadi ini misalnya ini titik U dan ini titik V. Ya. Ini ada sisi E di sini. Katakanlah ini sisi E. Jadi sisi E ini adalah sisi yang titik ujungnya adalah U dan V. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat gambar di bawah. Nah, ini ada apa namanya? Gambar 81 ya. Sini ada graf dengan 4 titik. Ini sisinya ada titiknya ada 4, sisinya ada 4 ya Bapak Ibu ya. Sisinya ada sisi dari 1 ke 2, 1 ke 4, 2 ke 3 dan 3 ke 4 sisinya ya.
Lalu kita tambah satu buah sisi lagi lah Bapak Ibu ya. Warnanya hitam aja. Katakanlah ini ada satu sisi lagi dari 1 ke 3 ya Bapak Ibu ya. Ya, kita katakan ada satu sisi lagi dari 1 ke 3. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini sekarang ada 5 sisi ya, ada 4 titik. Jadi himpunan titiknya ada 4 ya. Unsurnya 1, 2, 3, dan 4. Karena ada 4 titik. Kemudian himpunan sisi itu ada 5. Karena di situ ada 5 pasang berarti ya. Pasangan pertama itu adalah 1 dengan 2. Pasangan kedua adalah 1 dengan 3. Ya, boleh bebas ya Bapak Ibu. Menuliskannya 1 dengan 2 ataupun 2 dengan 1 itu sama. Jadi tidak harus berurut ya Bapak Ibu. Kemudian 1 dengan 4. Kemudian 2 dengan 3. Kemudian 3 dengan 4. Jadi ada 5 sisi ya dalamnya. Baik. Nanti kalau mau disimbolkan menggunakan E, ya ini E1, ini E2, ini E3 ya, ini E4, dan di bawah ini E5. Jadi di sini ada 5 sisi. Oke. Kemudian ada istilah di dalam graf itu namanya tetangga. Ya, tetangga ataupun berdekatan. Nah, di sini titik itu punya tetangga. Ya. Tetangga dari titik 1 ya, kita cek ya. Tetangga dari titik 1. Ya, dari titik 1 adalah apa saja tetangga dari titik 1. Tetangga dari titik 1 ya Kak. Yang dikatakan tetangga itu jika dua buah titik itu dikatakan bertetangga ya jika ada sisi yang menghubungkan dua titik tersebut. Misal 1 dengan 2 ini dikatakan bertetangga. 1 dengan 3 bertetangga. 2 dengan 3 bertetangga. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tetangga dari titik 1 itu adalah 2, kemudian titik 3 dan titik 4. Itulah tetangga dari titik 1 ya. Lalu kita punyai namanya gamma 1 ya. Ya, fungsi gamma di sini ya sebagai himpunan tetangga ya. Jadi ini hanya menuliskan himpunan tetangganya saja. Jadi maksudnya himpunan tetangga dari titik 1 yaitu 2, 3, dan 4. Itu ya Bapak Ibu. Itu himpunan tetangga dari titik 1. Lalu banyaknya tetangganya di titik 1, banyaknya ya kita tulis banyaknya himpunan tetangga di titik 1 atau sama dengan banyak tetangga dari titik 1 itu ada sebanyak 3 ya. 3 titik yang bertetangga dengan titik 1. Oke, baik. Lalu ya kalau kita cari lagi tetangga dari titik 4. Apa tetangga dari titik 4? Empat, yaitu apa? Atau adalah ya. Tetangga dari titik 4 mana aja? Bapak Ibu? 1, Pak. 1. Lalu? 1, 2, 3. 3. 1 dan 3 ya, Bapak Ibu ya. 2 tetangga dengan 2 merupakan tetangga 4 enggak, Bapak Ibu? Enggak, Pak, karena tidak ada yang menghubungkan.
Ya, tidak ada sisi yang menghubungkan 2 Oh, dengan 4 ya. Ya, berarti 2 dengan 4 tidak bertetangga ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Oke, Ya, Pak. tanggal dari titik 4 adalah 1 dan 3. Maka himpunan tetangga dari titik 4 itu ada 2, yaitu 1,3. Kemudian kalau dibuat banyaknya tetangga dari titik 4 atau banyaknya himpunan tetangga titik 4 itu ada sebanyak 2. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Ini tetangga. Lalu setelah tetangga, ada nanti istilah derajat Bapak Ibu ya. Derajat dari titik. Jadi ada istilah nanti derajat. Derajat dari satu titik itu merupakan banyaknya sisi yang bersisian. Banyaknya sisi yang bersisian dengan titik tersebut ya. Itu untuk derajat ya, derajat misalnya derajat di titik 1 itu adalah banyaknya sisi yang bersisian dengan titik 1. Atau boleh dikatakan bahwa derajat titik 1 yaitu banyaknya sisi yang salah satu titik ujungnya adalah titik 1. Ya. Derajat itu disimbolkan ya, derajat titik 1 disimbolkan dengan dek 1. Derajat titik 1 kita simbolkan dengan dek 1. Ataupun nanti kalau pakai V1. Nah, istilah ini pakai V ya, V1. Derajat di titik 1 atau di vertex 1 ya, itu banyaknya sisi yang bersisian dengan titik 1 ataupun nama lainnya yaitu banyaknya sisi yang salah satu titik ujungnya adalah titik 1. Ada berapa banyak sisi yang titik ujungnya itu adalah titik 1? Ada berapa banyak Bapak Ibu? Sisi yang 3, Pak. titik ujungnya adalah titik 1. 3 ya. Ya, Sisi yang Pak. ini salah satu ujungnya adalah titik 1. Sisi yang ini salah satu ujungnya adalah titik 1. Sisi satu lagi yang ini. Salah satu ujungnya adalah titik 1. Berarti ada 3 ya Bapak Ibu. Ya, berarti ya, derajat di titik 1 atau di V1 itu sama dengan 3. Bisa ya Bapak Ibu ya? bisa. Nah, untuk graf yang sederhana seperti ini sederhana ya Bapak Ibu ya. Tidak mempunyai sisi paralel dan juga tidak punya loop. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk graf sederhana seperti ini, derajat suatu titik itu sama dengan banyaknya tetangga Bapak Ibu. Jadi ini banyak tetangga ada 3. Jadi derajatnya 3. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sama. Kalau derajat titik 2 berapa Bapak Ibu? B2 lah ya. 2. 2. 2. Oke. 2 ya. Tetangganya juga 2. Gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Sisi yang bersisian dengan titik 2 juga 2, yaitu E1 dan E4 gitu ya. Derajat titik 3 3. 3. Derajat titik 4 Bapak Ibu? 2. Oke, derajat titik 4 adalah 2. Nah, lalu kalau kita jumlahkan ini,
Nah, ini masing-masing kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Derajat setiap titiknya, titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya jadi total derajat, ya total ya, sigma ya. Total derajat ya titik I ya, katakanlah titik I ya. Totalnya berapa nih Bapak Ibu? 3 tambah 2 tambah 3 tambah 10 ya. 10 Pak. Nah, total derajatnya ada 10. Pada graf yang ini ya, pada graf yang lain tentu berbeda. Ya, ini 10 total derajatnya. Nah, kalau kita lihat kembali ya, Bapak Ibu. Pada graf ini banyaknya titiknya berapa, Bapak Ibu ya? Titik ada berapa titiknya? 4 Pak. Ada 4. Sisinya ada berapa, Bapak Ibu? 5. 5. 5. Sisi ada 5. 5. Oke, maaf. Gimana? Sudah mulai error ini. Ya, sisinya ada 5. Kalau kita hubungkan total derajat yang 10 ini dengan banyaknya sisi yaitu 5, apa hubungannya? Total derajatnya 10. 2 kali lipat. 2 kali? Setengah dari Ya, 10. setengah dari Oh, 10 benar ya? setengah, setengah. Iya, Iya. Atau 10 itu adalah 2 kali 2 kali 5. 5. Oke. Ya, ini total derajatnya yaitu 10 sama dengan 2 kali 5. Nah, ini nanti akan menjadi ya suatu teorema ya. Oleh Euler sudah dibuat teoremanya, yaitu teorema pertama Euler yang menyatakan bahwa total derajat dari titik-titik pada suatu graf itu adalah 2 kali banyaknya sisi. Kalau sisinya ada 5 berarti total derajatnya 2 kali 5, 10. Kalau sisinya ada misalnya 8, maka total derajatnya ada 2 kali 8. 16, benar Bu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu teoremanya ada di bawah. Sampai sini sudah aman ya Bapak Ibu ya. Terkait tetangga dan juga derajat, aman ya? Aman Pak. Aman ya, oke. Saya hapus ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi bawah. Nah, ini penjelasannya nanti Bapak Ibu bisa baca. Cuma di sini sepertinya gambar dengan penjelasan di bawah tidak sejalan ya, karena mungkin ada sepertinya ada perubahan gambar di sini sehingga nanti gamanya itu berbeda. Seperti ini, gamma 2 di sini. Ini kan himpunan tetangga titik 2 ya. Itu ada 3, sedangkan di gambar itu kan tidak ya. Nah, berarti gambarnya itu haruslah seperti ini Bapak Ibu. Kalau mau sesuai dengan yang penjelasan di bawah ini, gambarnya harus seperti ini. Tadi salah benar deh. Diterjemahkan ya. Sehingga pakai Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk Yosi cepat. Kita lanjut. Ya, tadi kita sudah cerita derajat. Ya Bapak Ibu ya, ini derajatnya. Sini derajat 1 titik. Nah, kemudian graf itu bisa kita kategorikan atau kita buat nama ya. Penamaannya itu ada berdasarkan derajat. Namanya adalah graf reguler ya. Berdasarkan derajat itu ada namanya graf reguler. Di sini andaikan K adalah sebuah bilangan bulat positif, sebuah graf dikatakan reguler berderajat K atau K reguler bila setiap titik pada graf tersebut mempunyai derajat ya sebanyak K.
Oke, seperti apa derajat graf K reguler? Misalnya ini saya buat graf 4 titik ya, Pak Ibu ya. 4 titik. Ini akan menjadi K reguler jika setiap titik mempunyai derajat yang sama. Ya ini 4 titik. 4 titik ini kalau kita lihat Bapak Ibu, masing-masing titiknya punya derajat berapa? 2. 2 ya. Ya. Nah, semua titik di sini ya, atau setiap titik di sini mempunyai derajat 2. Maka ini kita sebut sebagai graf 2 reguler. Apa tadi? Graf 2 reguler ya, karena derajatnya 2 ya. Selesai 2 reguler 15 menit. ya. Dengan ya, ini 2 reguler ya, dengan 4 titik. Dengan 4 titik. 4 titik. Ya, ini graf 2 reguler dengan 4 titik. Ya. Ataupun ini karena ini grafnya adalah graf cycle, nanti ini disebut juga sebagai graf cycle dengan 4 titik atau C4 ya, Pak Ibu. Nama lainnya lagi ya. Selain graf 2 reguler dengan 4 titik, nama lainnya adalah graf lingkaran atau graf cycle dengan 4 titik atau dinotasikan dengan C4. Baik. Ini C4. Lalu kalau misalnya 4 titik juga, tadi setiap titik mempunyai derajat 2. Kalau misalnya setiap titik mempunyai derajat 4, derajat 3, karena ini cuma 4 titik, maka maksimum derajatnya untuk graf yang sederhana itu adalah 3. Jadi ini setiap titik bertetangga dengan titik lainnya ya. Setiap titik bertetangga dengan titik lainnya. Nah, ini karena ini semuanya mempunyai derajat 3, maka ini kita sebut sebagai graf 3 reguler dengan 4 titik. Atau karena ini setiap titik itu mempunyai derajat yang maksimum, yaitu derajatnya adalah banyaknya titik dikurang 1. Ini kita sebut sebagai graf lengkap ya. Atau kita sebut sebagai graf lengkap dengan 4 titik ya. Graf lengkap dengan 4 titik atau disimbolkan dengan K4. Ya. Graf lengkap di sini sebuah graf lengkap atas n titik dinotasikan dengan Kn. Ya. Kalau dia titiknya ada 4 berarti K4. Adalah sebuah graf yang n kurang 1 reguler ya. Artinya setiap titiknya berderajat n kurang 1. Kalau tadi titiknya 4 berarti 4 kurang 1 yaitu 3 reguler. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu, ada istilah graf reguler, ada istilah graf lengkap. Ini graf lengkap, ini graf lengkap dengan 4 titik. Kemudian ada graf lingkaran di atas. Nah, jadi satu graf itu bisa penamaannya lebih dari 1, Bapak Ibu. Oke, ini kalau 4 titik ya. Kalau 5 titik, nah, beda lagi ya Bapak Ibu. Kalau 5 titik ya kita gambarkan aja ada 5 titik gitu ya, Bapak Ibu. Misal saya gambarkan di sini ada 5 titik. Kalau 5 titik ini hanya 2 reguler, berarti setiap titiknya itu mempunyai derajat
2. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini 2 reguler. Ini 2 reguler dengan 5 titik. Atau ini sama dengan graf lingkaran dengan 5 titik. C5. Atau 2 reguler dengan 5 titik. Bisa tidak nantinya? Nah, nanti Bapak Ibu boleh mencari. Bisa tidak di 5 titik ini ya menjadi graf 3 reguler. Ya, 3 reguler. Bisa tidak? Nanti coba dicek. Kalau yang ini menjadi 4 reguler. Kalau 4 reguler berarti ini sudah graf lengkap ya Bapak Ibu ya. Kalau 4 reguler. Karena derajatnya sudah maksimum. Jadikan ini graf 4 reguler atau graf lengkap ya. Maaf Bapak Ibu ya, agak miring-miring garisnya. Ini belum ya sepertinya. Sudah belum ya? Sudah ya, Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini namanya graf lengkap dengan 5 titik atau graf 4 reguler dengan 5 titik. Ini K5. Nanti Bapak Ibu cek dengan 5 titik bisa tidak dibuat menjadi graf 3 reguler. Berarti setiap titik berderajat 3. Tapi sebelum mencarinya bisa juga menggunakan pemahaman yang tadi. Ya, berdasarkan teorema Euler yang saya katakan tadi bahwa total derajat sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Kalau misalnya ini 5 titik, setiap titik berderajat 3. Berarti akan ada penjumlahan di total derajatnya adalah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 5 kali. Totalnya berapa itu Bapak Ibu? 15 ya? Benar ya Bapak Ibu? 15 ya? Iya, 15. Nah, 15 kan ganjil ya Bapak Ibu? Iya. Nah, kan berarti tidak akan mungkin ya kalau 5 titik itu menjadi Graf graf 3 reguler. Karena berdasarkan teorema Euler, total derajat adalah 2 kali banyaknya sisi. 2 kali Berarti banyaknya sisi. total derajat selalu genap, Bapak Ibu. 6. Nah, ini total derajat selalu genap. Maka untuk 5 titik tidak dapat dibuat menjadi graf 3 reguler. Tidak mungkin berarti ya, Pak? Ya, tidak mungkin. Ya, nanti bisa dicoba. Ada yang dapat. Nah, barangkali ya. Berarti kita mematahkan teorema Euler nanti kalau dapat. Hebat ya. Ya, si Euler kan udah nggak ada lagi ya kan. Tapi bisa juga kita bantah teorinya. Ya dengan data kita sendiri ya. Nanti bisa dicek. Baik, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Sedikit lagi lah Bapak Ibu ya. Ini saya push. Tuh ada yang mau tanya dulu Bapak Ibu. Silakan. Kalau ada yang mau tanya. Oke, tidak ada ya. Oke, yang tadi Oh, Bu Siska silakan. enggak, Pak? Ada yang mau ditanya Bu Siska? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Oh, lanjut ya. Oke, baik. Ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke bawah. Ini teorema Euler. Ini teorema pertama Euler pada konsep graf yang dikenal dengan nama lemma jabat tangan ataupun handshaking theorem. Ya. Jadi ini nama lainnya adalah lemma jabat tangan. Ya, Pak Ibu. Ini teorema ya, ini teorema Euler.
Tapi nama lainnya adalah lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan. Ya. Baik, andaikan G adalah sebuah graf dengan n titik dari V1 sampai Vn dan M sisi ya. Jadi ada sisi sebanyak M, maka total derajat dari titik-titiknya itu adalah 2 kali M atau 2 kali banyaknya sisinya. Ya, jadi total derajat sama dengan 2 kali banyaknya sisi di sini. Baik, untuk membuktikannya kita menggunakan analisis pendahuluan ya, Bapak Ibu. Ya, misalkan ya kita punyai sisi E ya. Ataupun kita katakan nanti ada setiap sisi E, katakanlah sisi E ini ya, itu merupakan pasangan dari titik U dan titik V, ya katakanlah itu ya. Pasangan titik U dengan titik V. Kalau kita lukiskan ini setiap sisi E ya, Bapak Ibu ya. Nanti berlaku untuk setiap sisi. Katakanlah ini masih satu sisi. Ya, sisinya adalah sisi E. Kita ganti warna. Ini titik U, ini titik V. Ini sisinya namanya sisi E tadi ya. Kita ganti. Ya, sisinya adalah sisi E. Nah, satu sisi E ini saja, kalau kita lihat pada titik U derajatnya berapa Bapak Ibu? Berapa derajat titik U? Derajat titik U. Ini kok U semua ya? Ini satunya V ya Bapak Ibu ya? Nah, ini V. Derajatnya berapa Bapak? Satu, ya benar. Benar. Derajat di titik U sama dengan 1. Derajat di titik P sama ya Bapak Ibu ya? 1 juga. 1 juga. Nah, kalau di total derajatnya adalah 2. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya. Berarti satu sisi aja, katakanlah sisi E itu dia mempunyai atau menyumbang atau memberikan kontribusi 2 terhadap total derajat. Yaitu 1 dari derajat titik U dan 1 derajat dari titik V. Itu masih satu sisi. Berarti kalau ada M sisi, maka ada 2 kali M. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, bisa. Oke, jadi kalau satu sisi saja dia memberikan kontribusi 2 terhadap total derajat, maka kalau ada M sisi, tentu saja total derajatnya adalah 2 kali banyaknya sisi. Baik, ini saya hapus ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat bukti formalnya di bawah. Perhatikan bahwa katanya setiap sisi E, yaitu pasangan U dan V, mempunyai kontribusi 2 terhadap total derajat. 1 derajat dari titik U dan 1 derajat dari titik V. Hal ini berakibat bahwa total derajat dari semua titik-titik pada graf G adalah 2 kali banyaknya sisi-sisi pada graf G. Oke, itu buktinya. Aman ya Bapak Ibu ya, di teorema pertama pada graf ya. Lalu ada akibat dari teorema Euler itu. Akibatnya adalah pada sebuah graf ya. Pada sebuah graf terdapat genap buah titik yang mempunyai derajat ganjil.
yang pada sebuah graf terdapat genap buah titik yang mempunyai derajat ganjil. Oke, kita kembali lagi ke contoh yang tadi ya. Ada tadi contoh kita punya 4 titik. Kemudian ini kita bukan kemari ya. Nah, tadi ceritanya gini ya, Pak Ibu ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya, Pak Ibu. Oke, anggaplah seperti ini tadi. Nah, kalau kita lihat di sini berarti pada graf itu derajatnya itu bisa genap, bisa ganjil ya. Contoh misalnya di sini di dalam graf yang ini derajat di titik 1 adalah 3 ganjil. Derajat di titik 2 adalah 2 genap. Gitu ya, Pak Ibu ya. Di titik 3 itu Ya. ada ganjil ya 3. Di titik 4 derajatnya 2 genap. Jadi ada ganjil, ada genap. Boleh genap semua, boleh ganjil semua, tetapi total derajat tetap 2 kali banyaknya sisi. Ya. Boleh ganjil semua, boleh. Ya, seperti kalau graf lengkap dengan 4 titik seperti ini ganjil semua, Bapak Ibu. Nah, ini ganjil semua. Graf lengkap dengan 4 titik, ini ganjil semua. Boleh. Tapi tetap total derajatnya harus 2 kali banyaknya sisi atau genap total derajatnya. Oke, ini saya ambil. Oke. Nah, jadi ada derajatnya yang genap, ada derajatnya yang ganjil ya titik-titiknya. Baik. Nah, untuk membuktikannya, jadi kita pakai ilustrasinya. Ini kita hapus dulu ya. Tadi mengingat aja tadi bahwa di dalam graf itu ada titik yang mempunyai derajat ganjil, ada yang mempunyai derajat genap, sehingga kita dapat mempartisi ya. Kita partisi himpunan V G ya, himpunan titik di G itu menjadi 2, yaitu menjadi himpunan titik O ya digabung dengan himpunan titik E. Maksudnya itu adalah kalau O ini adalah himpunan titik berderajat ganjil. Ya. O ini singkatan dari odd ya. Berderajat ganjil. Ganjil ya, Bapak Ibu ya. Sedangkan E ini nanti berderajat genap. Even ya. E-nya itu even. Berderajat genap. Jadi himpunan V-nya itu dipartisi menjadi 2 buah, yaitu VO dan VE. Artinya himpunan titik berderajat ganjil dan himpunan titik berderajat genap. Atau nanti himpunan V di G itu bisa dituliskan menjadi himpunan titik berderajat ganjil gabung himpunan titik berderajat genap. Oke. Dari teorema Euler, atau lemma jabat tangan ya, Bapak Ibu ya, bahwa total derajat sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya, total derajat sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Namun karena titiknya sudah dipartisi menjadi titik berderajat ganjil dan titik berderajat genap, maka total derajat titiknya itu bisa kita juga partisi menjadi di sini total derajat ya
Katakanlah ini U, di mana U-nya itu adalah titik berderajat ganjil. Ya, U-nya itu anggota dari PO, ya, total derajatnya. Kita tambah dengan total derajat. Ya, katakan di sini kita bedakan pakai V, di mana V-nya itu adalah anggota dari himpunan titik berderajat genap, ya. Itu sama dengan 2M. Maaf, M ya. 2M, ya. 2 kali banyaknya sisi. Baik. Karena di sini kita memerlukan pembuktian yang berderajat ganjil, maka kita ambil saja yang derajat ganjil. Bahwa total yang berderajat ganjil, ya, U-nya itu anggota dari PO sama dengan 2M dikurang gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk total derajat yang berderajat genap. Oke. Baik ya. Di sini aman ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita perlu ketahui lagi 2M, 2 kali banyaknya sisi. Ini kan selalu genap ya Bapak Ibu ya. Benar ya Bapak Ibu? Ini selalu genap. Ini genap. Nah, lalu ini total derajat dari titik yang berderajat genap. Berarti nantinya total derajatnya yaitu genap tambah genap tambah genap tambah genap. Kalau genap ditambah genap berapapun banyaknya itu, ya genap tambah genap tambah genap tambah genap, pasti selalu genap. Benar ya Bapak Ibu? Hasilnya. Benar? Ya, Pak. Benar, Pak. Benar ya? Benar. Ini selalu genap total derajat totalnya ya. Karena genap tambah genap tambah genap tambah genap. Itu selalu genap. Maka di ruas atau di sisi kanan pada tanda sama dengan itu bernilai genap. Agar tandanya ini benar, yaitu tandanya sama dengan, maka di ruas kiri harus genap. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini harus genap. Ya. Agar tanda kesamaan ini terpenuhi. Benar ya Bapak Ibu ya. Ini harus genap. Kalau ini ganjil tidak terpenuhi ya. Ini harus genap jadinya. Ya, berakibat bahwa di sisi kiri itu harus genap. Artinya apa? Total derajatnya untuk titik-titik yang berderajat ganjil itu totalnya itu harus genap. Agar genap, ya total derajat titik-titik yang berderajat ganjil itu misalnya, kalau kita jumlahkan misalnya ada derajatnya 3, ada derajatnya 5. Ya kalau 3 tambah 5 menjadi 8 ya. Genap ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Kalau ditambah derajat yang lain misalnya 7 ganjil, ditambah 11 menjadi genap, ditambah 9 jadi ganjil, ditambah 1 jadi genap gitu ya Bapak Ibu. Nah, agar tetap genap maka kalau kita lihat tadi genapnya itu dari mulai penjumlahan 2 angka ganjil ataupun 4 angka ganjil ataupun 6 angka ganjil. Berarti harus apa? Genap ya Bapak Ibu ya. Banyaknya. Maka karena penjumlahan bilangan ganjil ini agar genap, maka banyaknya itu harus genap. Maka sudah pasti agar jumlahnya ini genap, maka banyaknya titik yang berderajat ganjil itu juga harus genap. Jadi banyak titik yang berderajat ganjil harus genap. Banyak titik berderajat ganjil harus genap. Ya. Jadi akan terdapat
genap buah titik yang mempunyai derajat ganjil. Oke, selesai Bapak Ibu. Tinggal dituliskan dalam bentuk bukti yang formal. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu atau ada yang mau ditanya? Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke. Belum Baik. ada. Ini saya hapus ya Bapak Ibu ya. Saya hapus. Oke, kita lihat bukti formalnya. Ya, bukti formalnya ya bersama dengan bukti yang tadi. Ini dipartisi himpunan P-nya menjadi dua, yaitu PO dan PE. PO-nya itu himpunan semua titik yang berada ganjil, PE himpunan titik yang berada genap. Sehingga dari teorema Euler total derajat adalah 2 kali bandingnya sisi. Total derajatnya bisa dituliskan menjadi total derajat dari titik yang berderajat ganjil ditambah total derajat dari titik-titik yang berderajat genap. Dan akibatnya total derajat di titik yang berderajat ganjil sama dengan 2M dikurang total derajat di titik yang berderajat genap. Ruas kanan genap maka mengakibatkan ruas kiri juga genap. Agar ruas kiri genap maka banyaknya titik yang berderajat ganjil haruslah genap. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sampai situ dulu Bapak Ibu untuk teori graf ini ya. Kita sambung lagi minggu depan. Sampai di sini sudah ya, aman ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Aman. Bahannya sudah saya share juga ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja hari ini teori graf, matematika diskrit. Silakan Pak Rodi kalau mau didokumentasikan Pak Rodi. Iya, kita foto dulu. Oke. Oke, siap ya. Ambil posisi terbaik. Hitungan ketiga. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke, sekali lagi. Oke, boleh berpose. 1, 2, 3. Ulang, ulang, ulang. Ulang, ulang, Oke. ulang. Ada yang ini tadi. Tidak siap. Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Ya, baik, terima kasih Pak Rodi, Pak Ibu. Saya Ya, sama-sama, Pak. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih, Pak Ari. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab ya Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ulpa di sekolah, Dek. Udah, Boy, aku dulu anak